Halo, selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 83. Langsung saja yuk kita dengarkan cekidot. Rumah baru, kehidupan baru, dan suasana baru. Zuki berharap di rumah yang akan mereka tempati ini selalu dilimpahi kasih sayang dan keberkahan. Selamat datang di rumah baru istriku dan juga anakku. Asri menyeru riang. Selalu ada cara untuk menjadikan pasangan kita bahagia. Hal-hal kecil lagi, sederhana pun bisa menjadi wadah yang menarik untuk mengemas rasa sayang menjadi lebih bermanfaat dengan menjadikan pasangan kita sebagai prioritas utama. Seperti saat ini yang Zuki rasakan. Asri lebih banyak ngalahnya untuk banyak hari selama beberapa saat bersama. Pria itu sangat mencintai keluarganya. Bro. Pria itu menjatuhkan bobotnya di kursi sofa ruang keluarga setelah merapikan banyak barang. Capek, Mas. Kamu sih dibantuin gak mau. Sini, aku pijitin. Kasihan kamunya juga capek. Istirahat aja di kamar. Jawab Asar sate. Belum ngantuk. Ski baru aja tidur, dan ini masih terlalu awal untuk aku istirahat. Zuki meraih remote TV, lalu mulai menyalahkannya menggonta-ganti channel sesuai yang diinginkan. Sayang, duduknya sini dong. Asar menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Bentar mas, aku mau buat minum dulu untuk teman nonton TV. Zuki bangkit dari tempat yang semula. Ia duduki menuju dapur. Ia akan menyedut 2 kopi susu sebagai teman begadang malam ini. Kopinya mas? Tawar Zuki seraya membawa nampan. Kamu emang paling pintar membuat moodku baik sayang, ujar Asar bersemeringah. Malam ini mau makan apa? Mau masak belum ada stok di kulkas. Delivery aja gimana? Nggak mau makan. Kenapa? Mas nggak lapar? Kan belum makan. Malam ini Mas mau makan kamu. Puh. Itu mah beda ceritanya Mas. Serius dong. Ya aku serius. Asar tiba-tiba menatap Zuki rekat. Kamu kenapa sih? Kenapa liatan aku kayak gitu? Cium dulu. Zuki menurut. Gadis itu mencium sesuai permintaan suaminya. Kamu kenapa jadi manja gini? Tanya Zuki merasa aneh. Pusing, gak enak badan. Tapi gak panas. Ujar Zuki sambil menempelkan punggung tangannya di kening Asar. Cuma pusing gak demam, jadi gak panas. Kamu kayaknya kecapean deh mas. Pindah kamar aja istirahat kalau capek. Temenin, ayo sayang. Sampai kamar. Asar langsung membaringkan tubuhnya di kasur. Zuki menyelimuti pria itu, lalu meninggalkan jejak sayang di keningnya. Mau kemana? Tanya Asar begitu merasakan pergerakan Zuki. Kamu istirahat saja, aku di kamar aja kok. Zuki masih belum mengantuk. Ski sudah tidur, dan bayi gedenya sudah hampir terlelap. Namun Zuki masih belum mengantuk. Zuki mengambil alat tulis dan kertas, ia akan menggambar sketsa rancangan. Hal yang sering ia lakukan ketika sedang gabut. Atau sekedar mengisi waktu luang untuk memperdalam kemahirannya. Zuki juga pandai membuat desain interior rumah. Bakat otak-atik penanya di atas kertas memang tidak bisa diragukan lagi. Gadis itu sebenarnya mempunyai bakat yang mumpuni. Ia bercita-cita suatu hari nanti bisa menjadi desainer sukses. Zuki mengambil beberapa gambar sketsa miliknya. Ia bersama kedua rekannya sudah berencana meluncurkan sebuah acara fashion show. Selain untuk tugas akhir kuliah, sesuai job desk-nya, itu juga bisa menjadi jembatan untuk dirinya lebih maju 1 langkah. Gambar kamu bagus-bagus banget, seru Asar yang tiba-tiba sudah ada di belakang kursi Zuki. Sedari tadi, pria itu enteng berusaha untuk tidur tapi tetap tidak bisa merem. Asar biasa tidur di dalam dekapan istrinya. Jadi, tanpa Zuki tidurnya akan susah. Begitulah kira-kira penjelasannya. Kok nggak jadi tidur? Nggak bisa tidur tanpa kamu. Cih, gimana ceritanya? Katanya pusing. Ya udah, ayo aku temenin sampai kamu beneran merem. Udah nggak ngantuk. Asar mengambil beberapa lembar kertas sketsa Zuki yang sudah jadi. Dia mengamati satu persatu gambar tersebut. Di ACC di perusahaan Mas boleh? Ucap Zuki penuh harap. Sejauh ini ketika Zuki menyinggung tentang pekerjaan, Asar selalu menolak. Dia ingin istrinya full di rumah untuk dirinya dan juga anak-anak. Bukankah itu terlalu egois menurutnya? Zuki punya bakat dan lagi perusahaan Asar di salah satu bidang ada bagian yang membuat pola rancangan.
Hening. Zuki kembali meneruskan sketsanya tanpa berharap Aser mau menjawabnya. Ini impiannya sejak dulu, tapi sepertinya akan pupus karena bahkan suaminya pun tidak mendukung kemauannya. Kamu punya bakat. Apakah setelah mimpi tercapai kamu tetap ada waktu untuk aku dan anak-anak? Maaf, aku terlalu egois. Aku hanya takut kamu terlalu capek dengan kegiatan di luar. Aku cabut kata-kata aku, Mas. Ini kan cuma mimpi, nggak harus disampai. Bukankah semua orang bebas bermimpi? Ada rasa ngilu di hati Zuki ketika berkata demikian. Alasan yang sangat klise menjadikan wanita hanya sebagai ibu rumah tangga agar full waktunya untuk keluarga. Zuki paham maksud Aser, namun ia merasa ruang dan geraknya merasa dibatasi. Ini adalah salah satu alasan Zuki dulu tidak bercita-cita nikah muda sebelum sukses. Apa jaminan yang bisa aku dapat kalau setelah kamu lulus mau bekerja? Tanya Aser serius. Jujur, Aser lebih suka istrinya itu menjadi istri biasa saja. Bukan pegawai kantoran yang padat bekerja atau sampai menjadi desainer kondang dengan jam terbang tinggi. Ia hanya butuh Zuki untuk dirinya dan keluarga. Biarlah bekerja menjadi urusannya. Sebagai laki-laki ia berpikir begitu, apakah salah? Jaminan seumur hidup mencintaimu, Mas, tanpa batas waktu. Aku tahu kamu dan Ski adalah prioritas aku. Aku tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa izinmu. Aku bersedia menjembatanimu untuk tugas akhirmu. Besok, aku bawa gambar-gambar ini ke kantor. Tapi, kamu harus janji bisa menepati omongan kamu. Iya, beneran Mas ngebolehin aku masuk ke perusahaan. Thank you, Habi. Zuki langsung menubruk tubuh Aser, memeluknya dengan wajah berbinar. Ternyata membuat istrinya bahagia semudah itu. Hanya untuk menyenangkan hatinya, Aser harus rela berbagi waktunya. Impiannya simpel sekali, hidup yang bahagia bersama Zuki dan anak-anaknya. Aser cukup mampu membiayai kehidupan yang layak untuk mereka. Jadi, apakah terlalu egois untuk dirinya bila tidak begitu menyukai kalau istrinya ikut bekerja? Besok aku bisa dong datang ke kantor, bukan untuk mengantar catering ya, seloranya. Sekalian datang jam makan siang aja, bawain makan siang buat aku. Aku pengen makan makanan masakanmu saja. Misalnya kita bahas masalah kantor. Oke, baiklah. Jawab Zuki antara senang dan juga sedikit kesal. Aser dia tetap Aser. Sesayang apapun dia, tetap pribadi yang keras dan tipikal yang tidak bisa dibantah. Zuki lebih baik mengalah daripada harus debat. Baginya hidupnya terlalu lelah, hanya untuk mengejar impian. Karena sejatinya impiannya itu sama tak jauh berbeda dari suaminya. Hidup bahagia bersama keluarganya. Aku ada satu permintaan lagi kalau kamu minta di ACC. Apa? Tanyanya penasaran. Gak boleh nolak kalau aku lagi pengen minta. Kapanpun, aku mau dimanapun kita berada. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dublian aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.